Assalamualaikum, salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sevina Hayan dengan NIM 2020-110053, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, kelas C, dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mukofi, SE, MSA. Di video ini saya akan menjelaskan tentang investasi jangka pendek, piutang, dan juga persediaan. Yang pertama, investasi jangka pendek. Dalam investasi jangka pendek, ada dua, yaitu saham dan obligasi. Yang pertama, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Contoh, investasi sementara pada saham tanggal 6 Maret 2006, PTB membeli 1.000 lembar saham milik PTA dengan harga 1.200 per lembar. Saham tersebut mempunyai nilai nominal 1.000 per lembar. Untuk transaksi itu, perusahaan dibebani biaya komisi broker sebesar 50.000. Perhitungannya, harga beli sama dengan 1.200 dikali 1.000 lembar sama dengan 1.200.000. Biaya komisi sama dengan 50.000. Harga perolehan sama dengan 1.250.000. Jurnalnya, surat berharga saham PTA 1.250.000 pada kas 1.250.000. Tanggal 10 April 2006, PTB menerima dividen tunai sebesar 150 per lembar. Perhitungan, dividen sama dengan 1.000 lembar dikalikan dengan 150 sama dengan 150.000. Jurnalnya, kas 150.000 pada pendapatan dividen 150.000. Selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Yang perlu diperhatikan yaitu apakah tanggal transaksi bertepatan dengan tanggal bunga obligasi atau tidak. Umumnya bunga obligasi dilakukan 2 kali dalam setahun. Bunga obligasi dihitung berdasarkan persen bunga dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Contohnya, investasi sementara pada obligasi atau jika pembelian bertepatan dengan tanggal bunga obligasi. Tanggal 2 April 2005, perusahaan membeli obligasi milik PTX dengan nilai nominal 10.000 per lembar sebanyak 1.000 lembar dengan harga 9.600, bunga obligasi 9% atau dibayar setiap tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. Jurnal tanggal 2 April 2005 sama dengan surat berharga obligasi PTX 9.600 pada kas 9.600. Jurnal tanggal 1 Oktober 2005 atau jika obligasi tetap dipegang maka ada penerimaan bunga, yaitu kas 450.000 pada pendapatan bunga 450.000. Perhitungannya yaitu 9% dikalikan dengan 10.000 dikali 1.000 lembar dikali 6 per 12. Tanggal 3 Oktober 2005, perusahaan membeli obligasi PTX dengan kurs 102%. Perhitungan, harga jual sama dengan 102% dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 1.000 lembar sama dengan 10.200.000. Harga pokoknya sama dengan 9.600.000. Laba penjualan sama dengan 600.000. Jurnalnya sama dengan kas 10.200.000 pada surat berharga obligasi PTX 9.600.000 dan laba penjualan Rp600.000. Jika transaksi terjadi antara tanggal pembayaran bunga, maka ada bunga berjalan. Bunga berjalan dihitung dari tanggal pembayaran bunga sebelum transaksi. Bunga berjalan diperhitungkan dalam jumlah yang dibayar. Pencatatan bunga berjalan yaitu yang pertama, pendekatan neraca, yang kedua, pendekatan laba rugi.
Contoh obligasi PTX. Pada contoh sebelumnya dibeli pada tanggal 1 Juli 2005. Perhitungannya, harga beli sama dengan 1000 lembar dikalikan dengan 9.600 sama dengan 9.600.000 rupiah. Bunga berjalannya sama dengan 9% dikalikan dengan 10 juta dikalikan dengan 3/12 sama dengan 225.000. Jumlah yang dibayar sama dengan 9.825.000. Jurnal pada saat pembelian tanggal 1 Juli 2005 sama dengan pendekatan neraca, yaitu jurnalnya surat berharga obligasi PTX 9.600.000 rupiah dan piutang bunga 225.000 pada kas 9.825.000. Pendekatan laba rugi sama dengan jurnalnya surat berharga obligasi PTX 9.600.000 dan pendapatan bunga 225.000 pada kas 9.825.000. Jurnal pada saat penerimaan bunga tanggal 1 Oktober 2005. Pendekatan neraca yaitu kas 450.000 pada piutang bunga 225.000 dan pendapatan bunga 225.000. Pendekatan laba rugi jurnalnya kas 450.000 pada pendapatan bunga 450.000. Penjualan obligasi tidak bertepatan dengan tanggal bunga. Bunga berjalan diperhitungkan dalam jumlah yang diterima. Contoh, obligasi PTX dijual pada tanggal 2 November 2005 dengan harga 9.500 per lembar. Bunga berjalan dari tanggal 1 Oktober sampai tanggal 2 November. 9% dikalikan dengan 10 juta dikalikan dengan 1/12 sama dengan 75.000. Perhitungannya, harga jual 9.500 dikalikan dengan 1.000 lembar sama dengan 9.500.000. Bunga berjalan sama dengan 75.000. Jumlah yang diterima sama dengan 9.575.000. Bandingkan harga jual dengan harga perolehan. Harga jual sama dengan 9.500.000. Harga perolehan sama dengan 9.600.000. Rugi penjualan sama dengan 100.000. Jurnalnya kas 9.575.000 dan rugi penjualan 100.000 pada surat berharga obligasi PTX 9.600.000 dan pendapatan bunga 75.000. Selanjutnya yaitu piutang wesel. Piutang adalah janji tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel dapat dipisahkan menjadi dua macam yaitu 1. Piutang wesel tidak berbunga. 2. Piutang wesel berbunga. Di dalam piutang wesel ada juga mendiskontokan wesel. Yang dimaksud dengan mendiskontokan wesel adalah meminjam uang ke bank dengan menggunakan wesel sebagai jaminan. Bank akan memberikan pinjaman tetapi dikurangi dengan bunga yang diperhitungkan selama jangka waktu diskon. Bunga yang diperhitungkan ini disebut juga adalah diskon. Bunga atau diskonto sama dengan nilai jatuh tempo dikalikan dengan periode diskonto. Contoh soalnya, wesel yang timbul dari pinjaman. Pada tanggal 1 Oktober 2007, Tuan A meminjam uang pada Tuan B dengan menandatangani wesel senilai 10 juta rupiah, bunganya 15%, jangka waktu jatuh tempo wesel adalah 120 hari. Hitunglah tanggal jatuh tempo wesel, bunga wesel, dan jurnalnya. Yang pertama, pada bulan Oktober kita perhitungkan dari tanggal 31 dikurangi dengan 1, sama dengan 30 hari. Di bulan November, 30 hari, Desember, 31 hari, Januari, 29 hari. Jumlahnya 120 hari. Dan bunga wesel sama dengan
pokok pinjaman kali tingkat bunga kali waktu, yaitu 10 juta dikalikan dengan 15% dikali 120 per 360, sama dengan 500.000. Nilai Wesel saat jatuh tempo sama dengan pokok pinjaman ditambah bunga, yaitu 10 juta ditambah 500.000 sama dengan 10.500.000. Bagi pihak yang menerima pembayaran Wesel atau kreditur piutang Wesel, jurnalnya mencatat peminjam uang pada tanggal 1 bulan 10 2007, yaitu piutang Wesel 10 juta pada kas 10 juta. Pelunasan Wesel pada tanggal 29 bulan 1 2008, jurnalnya yaitu kas 10.500.000 pada piutang Wesel 10 juta dan pendapatan bunga 500.000. Bagi pihak yang membayar Wesel atau debitur utang Wesel, jurnalnya mencatat peminjam uang pada tanggal 1 bulan 10 2007, yaitu kas 10 juta pada utang Wesel 10 juta. Selanjutnya kita akan membahas tentang persediaan. Persediaan barang dagang, yaitu barang yang dibeli untuk dijual kembali. Sistem pencatatannya inventarisasi periodik atau metode fisik, dan perpetual atau balance permanen. Metode fisik, yang pertama pembelian dicatat pada perkiraan pembelian sebesar harga pokok. Yang kedua penjualan dicatat pada perkiraan penjualan sebesar harga jual. Harga pokok penjualan. Perhitungannya, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, maka dapatlah persediaan barang untuk dijual. Lalu, persediaan barang untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir, maka dapatlah harga pokok penjualan. Metode perpetual. Perkiraan persediaan barang dagang digunakan untuk mencatat setiap terjadi mutasi persediaan. Transaksi penjualan 2 ayat jurnal. Yang pertama, mencatat hasil penjualan. Yang kedua, mengkredit persediaan sebesar harga pokoknya. Tidak perlu ajumen pada akhir periode. Akuntansi penetapan harga pokok penjualan. Yang pertama, metode rata-rata. Yang kedua, metode FIFO. Yang ketiga, metode LIFO. Baik, demikian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.